الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال المصنف Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan shaliha wa wahhab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha amma ba'du. Nah, masih lagi kita lanjutkan pengajian kita tentang syarat sembahyang yang batin. Kemarin kita sudah masuk kepada kaifiat sembahyang yang batin, yaitu amal yang diperbuat oleh hati daripada pekerjaan amal yang zahir ini. Jadi semua pekerjaan itu dapat menjadi ibadah. Apa saja? Syarat kenal dengan yang disembah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatul ma'bud. Tidak sah, tidak diterima Allah Ta'ala, tidak ada pahala segala macam ibadah itu, melainkan mengenal yang disembah. Jadi mengenal yang disembah itu maknanya luas, bukan mengenal bentuk Tuhan, bukan mencari rupa atau warna Tuhan. Nah, bagi kita orang awam, mengenal Allah itu adalah mengenal hukum-hukum Allah Ta'ala daripada apa-apa pekerjaan yang kita perbuat. Nah, umpama mencari nafkah, maka pada ketika kita keluar rumah itu mencari nafkah itu baca doa. Sebab yang namanya ibadah itu ada memakai doa-doa. Semua ibadah ada memakai doa. Misalnya yang sudah kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Misalnya banyak doanya. Salah satunya, dengan kudrat dan iradat Engkau ya Allah dalam hati, atau dengan rahmat Engkau ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku harap. Ini luas makna deh. Maka amal yang di dalam hati kita pada ketika membaca doa itu, niat kita mencari nafkah dunia itu adalah untuk menegakkan agama. Itu amal yang di dalam hati. Maka kalau Allah Ta'ala yang kita tuju sesuai doa tadi, maka pada ketika kita mencari nafkah itu jangan tinggalkan sembahyang fardu. Banyak orang yang mencari nafkah tapi meninggalkan sembahyang fardu. Jangan melalaikan afdal waktu sembahyang. Atau jangan gara-gara capek kita mencari nafkah meninggalkan menuntut ilmu. Ini makna kenal Allah itu. Kenal dengan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Pada mendapatkan nafkah harta benda itu, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu, jangan menganiaya orang, jangan menzolimi orang, atau jangan merugikan orang lain. Itu maksud kenal dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau mencari nafkah itu kita meninggalkan sembahyang fardu, meninggalkan menuntut ilmu, atau kita ada mencuri, menipu,
atau menzalimi dan merugikan orang lain, berarti yang kita tuju bukan Allah, itu maksudnya sesuai doa tadi. Tapi yang kita tuju adalah hawa nafsu dan setan, tentu begitu kalau sesuai dengan doa tadi. Dan kalau yang kita harap adalah ridho Allah, yang kita harap daripada mencari nafkah itu ridho Allah, maka hasil daripada nafkah itu makin taat, makin kuat kita ibadat. Kalau ada lebih, makin murah tangan kita, manis mulut kita, manis muka kita bersedekah. Kalau hasil daripada nafkah itu menambah lalai, kita makin bakhil, makin kikir, suka berpoya-poya, berbangga-bangga diri, berarti yang kita harap bukan ridho Allah, itu maksudnya. Tetapi ridho hawa nafsu dan ridho setan, itu maksud. Maka doa ini kita sesuaikan dengan perbuatan. Ini yang dimaksud hadir hati akan Allah Ta'ala di dalam segala macam ibadah. Ini makna daripada kenal Allah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin di dalam kaifiat sembahyang batin ini, itu apabila mendengar bang atau azan, maka ingatkan di dalam hati kan huru hara kiamat, dan kita ingatkan akan kesusahan pada ketika berkumpul di padang mahsyar, dan juga kita ingatkan akan penderitaan pada ketika kita berkumpul di padang mahsyar menunggu hisaban masing-masing. Jadi pada ketika kita mendengar suara azan itu seolah-olah mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil, yaitu tiupan kehancuran dan kemusnahan alam semesta ini. Kalau ada orang mukmin yang senantiasa hadir ingat hati dan akalnya akan Allah Ta'ala, membiasakan diri dia untuk hadir ingat hati dan akalnya di dalam segala macam perbuatan, di dalam segala macam keadaan. Apabila ditakdirkan dia menyaksikan huru hara kiamat yang sangat dahsyat itu, maka dia akan mengumandangkan azan. Lain daripada mukmin yang hadir hati akan Allah Ta'ala tak dapat azan. Karena semua manusia yang menyaksikan kiamat, huru hara kiamat itu yang sangat dahsyat itu semua mabuk hingga hilang akal, tidak ingat apapun selain keselamatan dirinya masing-masing, apalagi ingat Allah Ta'ala. Melainkan orang yang senantiasa membiasakan diri, berusaha membiasakan diri hadir ingat hati dan akalnya akan Allah Ta'ala di dalam segala macam perbuatan, di dalam segala macam keadaan. Kalau kita telik diri kita, umpama kita ada penyakit asam lambung, nah baru naik asam lambung kita saja sudah panik setengah mati kita. Baru naik asam lambung, sesak napas, panik setengah mati. Yang kita ingat adalah istri, anak, atau orang-orang yang dapat mengantarkan kita ke rumah sakit. Itu baru asam lambung. Apalagi menyaksikan huru hara kiamat. Maka pada ketika kita mendengar bang atau azan, kita jawablah panggilan azan itu. Kita hadirkan makna jawaban itu seperti yang tersebut tadi itu, sesuai dengan bacaan jawaban itu. Kita hadirkan seperti yang demikian tadi. Kemudian apabila kita bersuci daripada hadas dan najis, itu pada ketika kita mengambil air sembahyang atau air wudu, maka ingatkan di dalam hati bahwasanya kita taubat daripada segala maksiat yang diperbuat oleh anggota yang 7,
Itu daripada mata, banyak melihat orang telanjang misalnya, apalagi suka main HP. Obat kita daripada maksiat diperbuat oleh mata, telinga, lidah, bicara keji misalnya, menyakiti orang, daripada lidah, tangan, perut, parat, kaki, semua kita tobat pada ketika mengambil air sembahyang itu. Dan bersungguh-sungguh kita menyucikan najis yang keji yang ada di dalam hati kita, seperti hubud dunia, godok, kuat marah, temperamental, sikit-sikit marah, orang berkata baik pun kita marah, hasad, riya, ujub, sum'ah, takabur, dan lain-lain, banyak. Sebab perbuatan maksiat yang kita perbuat daripada anggota yang 7 ini, itu terbit daripada hubud dunia, hati yang kotor. Hubud dunia, roksi kuli khoti'ah. Kasih kepada dunia itu pangkal segala kejahatan nafsu. Mata kita, telinga kita melihat kepada yang haram, itu kena hubud dunia. Lidah kita keji, bicara kotor, menyakiti orang, itu karena hubud dunia. Tangan, kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram, itu karena hubud dunia. Perut kita isi dengan barang yang haram, itu juga karena hubud dunia. Faraj, kemaluan kita tak bisa dijaga, kadang berzina. Zina ini banyak macamnya, itu karena hubud dunia. Karena itu jangan biasa ngelihat orang telanjang supaya jangan berzina. Gara-gara itu semua itu. Kita jagalah faraj kita, kemaluan kita. Biasakanlah menjaga kemaluan. Jadi semua sama sekali diawali daripada hubud dunia, kejahatan nafsu kita. So itulah semua anggota wudhu yang kita sucikan ini, semua ada doa-doanya. Semua sama sekali, dari menghadap air sampai mencuci kaki, semuanya ada doa-doanya. Hafalkanlah, ketahui artinya, cari paham maknanya. Insya Allah akan bawa hadir hati di dalam sembahyang. Kemudian menutup aurat pada ketika memakai pakaian itu, yaitu pada zahirnya kita menutup sesuatu yang keji daripada penglihatan manusia. Sebab itu pakailah pakaian yang sopan dan menutup aurat. Para laki-laki kita sudah tahu dari pusat hingga lutut. Jangan mentang-mentang kita laki-laki berjalan di keramaian memakai celana tapi lutut terbuka, itu hukumnya haram, berdosa menurut hukum. Kalau sekarang kan sudah biasa aja, berarti membiasakan berbuat dosa, tentu begitu. Tutuplah aurat kita, jangan sembarangan terbuka aurat, mentang-mentang sudah biasa. Jangan aurat perempuan itu seluruh tubuh, melainkan wajah dan tapak tangannya. Nah kalau ini akhir zaman nih, dasar-dasar nih, banyak gambar perempuan telanjang, apalagi di HP itu. Adapun memakai jilbab, bajunya ketat-ketat. Kalau tak bisa kita jaga mata, memelihara hati, habislah. Hawa nafsu bergejolak itu. Apalagi yang mata keranjang, maksiat saja isi hatinya itu. Maka bagi yang sudah berkeluarga, ingatlah istri, ingat anak, ingat umur. Kita sudah tua, tak lagi mati. Yang kita cari itu amal soleh banyak-banyak.
bukan istri yang banyak. Yang kita pelajari ini ilmu batin, ilmu tarekat. Lawannya hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri lawannya. Maka lawanlah hawa nafsu yang tak baik itu. Jangan malah kita ikuti. Untuk apa belajar ilmu tarekat, ilmu batin, kalau kita tak mau melawan hawa nafsu kita? Percuma aja belajar. Jadi pada ketika memakai pakaian itu, hendaklah yang sopan dan menutup aurat. Kemudian hadirkan di dalam hati kita, pada ketika menutup aurat itu, menutup sesuatu yang keji daripada penglihatan Allah Ta'ala, yaitu daripada sifat-sifat kejahatan yang ada di dalam hati kita, atau najis-najis keji yang ada di dalam hati kita ini. Berlindung kita akan Allah Ta'ala daripada kebesaran, kemewahan, dan kemegahan pakaian itu. Artinya kita buanglah sifat-sifat kejahatan yang ada di dalam hati kita. Kita ganti dengan sifat-sifat kepujian, seperti tawadu, merendahkan diri, dan lain-lain sebagainya. Serta malu kita dan takut akan Allah Ta'ala. Adapun kita memakai pakaian bagus atau memakai wangi-wangian, itu untuk membesarkan agama Allah, bukan untuk ujub. Khusus pada ketika kita mengerjakan ibadah misalnya seperti sembahyang, itu untuk membesarkan agama Allah Ta'ala, untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, bukan untuk bermegah-megah. Kemudian apabila kita menghadap kiblat, nah pada zahir kita menghadap arah Ka'batullah, zahirnya. Pada batin, hati kita berhadap kepada Allah Ta'ala yang tak seumpama, yang tak bertempat. Jangan berhadap hati kita ingat kepada yang lain-lain. Sebagaimana zahir kita senantiasa berhadap ke arah Ka'bah, maka berusahalah kita agar hati kita tidak berhadap kepada yang lain. Nah, tiada dapat berpaling hati dan akal kita kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan mengosongkan hati dan akal kita daripada barang yang lain, daripada Allah Ta'ala. Sudah kita pelajari semuanya, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, sama sekali sudah kita pelajari. Nah, carilah pahamnya, amalkanlah. Sebab kalau tak paham, ya tentu tak bisa diamalkan. Artinya apa? Sekalipun zahir kita berbuat sembahyang, zahir kita berhadap ke arah Ka'batullah, namun batin hati kita dan akal kita ingat kepada yang lain-lain, berhadap kepada yang lain. Kalau ingat kepada pekerjaan dunia, berarti hati dan akal kita berhadap kepada dunia. Maka di luar sembahyang pun kelakuan kita makin hubud dunia, makin tamak akan harta. Artinya perangai kita pun tetap jahat untuk mendapatkan dunia itu, tidak tercegah daripada perbuatan yang keji-keji dan mungkar, kelalaian dan kemaksiatan, zahir dan batin. Itu maksudnya. Jadi sembahyang orang yang berpahala itu tercegah dari perbuatan yang keji-keji dan mungkar, zahir dan batin, itu apabila hawanya, kita baca semalam, hawanya, yakni kasih hatinya dan akalnya berhadap kepada Allah Ta'ala. Kalau berhadap kepada dunia, maka yang kita dapat adalah dosa.
Adapun berdiri betul, maka yaitu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan khidmat di hadapan hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaan, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran dan kemegahan dan takabur. Dan hendaklah engkau ingatkan di dalam hatimu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat ia akan kelakuanmu itu, dan melihat ia segala yang di dalam hatimu itu. Maka hendaklah engkau berdiri itu seperti berdiri di hadapan raja-raja yang besar, dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja itu serta hebat kepadanya, atau malu engkau daripada orang yang soleh-solehmu dan orang yang besar-besar daripada kaummu. Jadi pada ketika kita berdiri betul itu, pandanglah dengan hati kita. Hadir amal kita itu beserta dengan ilmu, seolah-olah kita berdiri khidmat di hadapan hadirat Allah Ta'ala. Kita sudah belajar tauhid, yaitu daripada pengamalan sifat qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Nah, ruh kita juga tidak bertempat, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan, yaitu Allah Ta'ala. Maka mata kepala kita tunduk menghadap kepada tempat sujud, mata hati tunduk menghadap kepada kebesaran Allah Ta'ala. Maka lepaskanlah segala kebesaran, kemegahan, dan sifat takabur yang ada pada diri kita. Buang segala pengakuan diri bahwasanya aku yang bisa, aku yang berbuat. Kita ini hina, sangat hina. Tidak ada kebesaran dan kemuliaan diri kita ini. Setinggi apapun pangkat kita di dunia ini, di hadapan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Malahan lebih tinggi tahi daripada kepala kita waktu kita sujud. Lebih tinggi pantat kita daripada kepala. Itu menunjukkan kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Kita ini lemah, serba kekurangan, bodoh pula lagi, tak ada ilmu, tak ada kuasa, tak dapat menentukan. Kita tak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Malahan bahkan kita membutuhkan pertolongan makhluk-makhluk yang lain, manusia yang lain. Jangan menganggap kita yang kuat, aku yang bisa. Cobalah tak makan, kuat tak kita? Sedangkan sudah makan pun masih loyo juga kita. Cobalah tak minum, bisa apa kita? Bahkan banyak orang yang menganggap dirinya kuat, gagah perkasa. Puasa dari pagi sampai sore aja banyak yang tak sanggup, tapi merasa kuat. Maka berlepaslah kita daripada kebesaran dan kemegahan diri kita, bahwa diri kita ini memang tidak ada apa-apanya, hina, lemah, bodoh, dan serba kekurangan. Hadirkanlah akan kebesaran Allah Ta'ala. Dialah yang mulia, engkaulah yang mulia ya Allah. Begitulah dalam hati. Engkau yang kuasa, engkau yang mengetahui
Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka malu dan takut kita akan Allah Ta'ala pada ketika berdiri betul itu, rendahkan diri. Jadi malu dan takut akan Allah Ta'ala itu seperti yang demikian itu adalah perbuatan hati. Kita merasa malu dan takut akan Allah Ta'ala itu hati yang berbuat. Sedangkan di depan makhluk yang berpangkat tinggi saja malu kita berdiri pada hadapannya, segan, takut, apalagi berdiri pada hadapan Allah Ta'ala, yaitu Tuhan, Raja segala makhluk. Sedangkan di hadapan guru kita saja yang mursyid, tertunduk tuh kepala kita, merasa rendah diri kita pada hadapan guru kita, segan, malu, takut, dan penuh adab. Apalagi di hadapan Allah Ta'ala, tentu lebih hebat lagi adab. Kita ini kalau kepada guru saja tak beradab, apalagi kepada Allah Ta'ala. Kalau kepada Allah Ta'ala saja tak beradab, apalagi kepada makhluk ciptaan Allah. Kalau kepada saya tak beradab tak apa-apa, saya tak ada masalah. Dan dari karena inilah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, kaifal haya'u minallah, artinya betapa malu daripada Allah Ta'ala itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastahi minhu kama tastahi mir rajulin solihin min qaumika. Artinya hendaklah engkau malu daripada Allah Ta'ala itu seperti engkau malu daripada seorang laki-laki yang soleh daripada kaummu. Sama dengan yang barusan tadi. Kalaulah di depan orang soleh saja, orang alim, guru-guru yang mursyid saja, kita sangat beradab pada hadapannya, rendahkan diri, menghinakan diri, merasa malu kita dengan kebodohan dan kekurangan kita, takut kita bahwasanya barangkali mengetahui guru kita itu akan semua kelalaian-kelalaian kita. Apa yang disuruh guru banyak yang tidak kita kerjakan, apa yang dilarang oleh guru malah banyak yang kita perbuat. Merasa kecil kita di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan guru, apalagi di hadapan Allah Ta'ala. Tentu lebih khusyuk dan tawaduk lagi. Malu dengan orangnya kita yang jahil nih kepada Allah Ta'ala, itu perbuatan hati. Pada ketika berdiri betul itu, hadirkan semua. Takut kita ingat kepada yang lain dengan sengaja. Namanya kita orang awam nih, macam manapun pasti ada ingat kepada yang lain. Tapi jangan disengaja, segera kembali kepada mengingat Allah. Kita kan ilmu sudah ada. Begitu ingat kepada yang lain, istighfar maknanya. Segera kembali, ingat ilmu. Itu maksudnya, itu keuntungan kita punya ilmu ini, menuntut ilmu ini. Apabila lalai, segera kembali kepada mengingat Allah. Apabila hati dan akal kita ingat kepada yang lain, kita ilmu sama sekali sudah kita pelajari. Nah, kita amalkanlah dengan sungguh-sungguh. Adapun niat, maka hendaklah engkau sengaja di dalam hatimu itu atas menjunjung suruh Allah Ta'ala dengan mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan akan dia dan memeliharakan daripada yang membatalkan akan dia dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia dan sekaliannya itu, serta ikhlas
bagi zat Allah Ta'ala karena mengharapkan bagi pahalanya dan takut akan siksanya, dan menuntut hampir daripadanya, dan engkau ingatkan akan yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala dan taufiknya dan hidayahnya. Pada ketika kita berniat sembahyang itu, kita kan mengata sengaja aku. Pada kita takbir Allah sengaja aku, kan kita mengata itu berniat sengaja aku. Nah, sengaja aku itu menjunjung surah Allah Ta'ala. Maka sempurnakanlah rupa keadaan niat di dalam sembahyang. Sudah kita pelajari bagaimana rupa keadaan niat di dalam sembahyang. Lupa karena tak mau baca kitab, tak mau menuntut ilmu, yaitu dipesertakan dengan pertama-tama takbir, sekira-kira menghadir di dalam ilmunya akan segala sifat sembahyang. Tahu kita akan perbuatan sembahyang, itu maksud. Zahirnya, batinnya, syariatnya, hakikatnya, itu yang dimaksud. Sengaja menghadir di dalam ilmunya akan segala sifat sembahyang dan menyertakan pada pertama-tama zat sembahyang, menyengaja pada pertama-tama zat sembahyang. Artinya hadir hati dan akal kita akan Allah Ta'ala. Paham kita makna aku majazi, sengaja aku itu majazi, paham maknanya. Itu maksudnya. Baik dari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Itu maksud. Memelihara daripada yang membatalkan dan memelihara daripada yang mengurangkan. Kan itu kata dia tadi. Yang membatalkan dan yang mengurangkan apa? Pahala sembahyang. Membatalkan pahala dan mengurangkan pahala, termasuk yang membatalkan sembahyang itu sendiri. Nah, perbuatan itulah yang dikata ikhlas. Hakikat ikhlas itu semata-mata hati ingat kepada Allah. Itu hakikat ikhlas. Bacalah dalam kitab tasawuf. Semata-mata menjunjung suruh Allah Ta'ala, tidak mengharap balasan apapun selain ridho Allah, selain kasih sayang Allah. Ini yang dimaksud menuntut hampir daripadanya. Yang dimaksud hampir itu adalah dekat dengan Allah Ta'ala. Yang dimaksud dekat dengan Allah Ta'ala, hati dan akal kita senantiasa ingat akan Allah. Artinya bagi kita orang awam ini, ingat akan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Maka jika hati dan akal kita banyak ingat akan Allah, inilah yang dimaksud sebesar-besar nikmat daripada Allah, yaitu nikmat makrifat, dapat rasa manis amal. Inilah sebesar-besar anugerah daripada Allah Ta'ala. Susah mencari anugerah seperti itu. Taufiknya serta hidayahnya, kan itu katanya tadi. Bukan pahala surga, takut sisa neraka yang kita cari. Kalau masih harap pahala surga, takut siksa neraka, ya sudah, tak apa-apa. Tapi kalau orang yang sebenarnya sembahyang bukan mengharap pahala surga, takut siksa neraka, kerjakan sajalah apa yang disuruh Allah Ta'ala, kita sempurnakan sajalah amal itu. Kita ketahui tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Surga menunggu. Mau masuk dari pintu mana? Malaikat silakan, kata dia.
Tapi kalau larangan Allah Ta'ala yang kita kerjakan, suruhnya kita tinggalkan, tak mau kita menyempurnakan amal itu, tidak kita ketahui tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, maka ada juga yang menunggu kita. Apa yang menunggu kita? Azab dan siksa Allah itu yang menunggu kita. Jadi kalau kita masih mengerjakan ibadah itu karena harap pahala surga, takut siksa neraka, ya tak apa-apa. Karena yang namanya kita orang awam ini, kalau tak kaji pahala, kalau tak kaji surga, itu tak mau kita mengerjakan. Yang namanya kita orang awam ini memang mengharap balasan pada mengerjakan suatu perbuatan itu. Memang mengharap balasan, memang mengharap imbalan. Bahkan terkadang kita ini mengharap pujian dan sanjungan orang. Saya, nah itu salah. Jadi kalau masih mengharap pahala surga, takut siksa neraka, ya sudah, tak apa-apa, kerjakan sajalah dulu, sambil kita terus menuntut ilmu, sambil kita terus mencari paham. Insya Allah Allah Ta'ala tunjukkan, karena Allah Ta'ala beri taufik serta hidayahnya. Adapun menyebut tiap-tiap takbir itu, maka apabila engkau sebut akan dia dengan lidahmu, maka seyogyanya engkau hadirkan di dalam hatimu itu tiada yang terlebih besar melainkan Allah, supaya muafakot hatimu dengan lidahmu itu. Maka jika ada di dalam hatimu itu suatu yang lebih besar lain daripada Allah, maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahwasanya engkau itu dusta. Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada taubat dan mengucap istighfar. Maka kalau kita ingat kepada yang lain pada ketika takbir ataupun mengucap ataupun membaca ayat-ayat yang lain, tobatlah, kan disuruh di sini. Istighfar maknanya. Jadi ucapan takbir selain daripada takbiratul ihram, kita sudah tahu itu disebut dengan takbir intiqalat. Jadi semua ucapan takbir di dalam sembahyang itu adalah zikir. Maka hadirkanlah di dalam hati kita akan makna Allahu Akbar itu. Hadirkan di dalam hati kita akan makna Allah Maha Besar itu. Apa yang dimaksud Allah Ta'ala Maha Besar? Apanya yang besar? Badannya atau kepalanya? Jadi maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu maknanya adalah dengan kebesaran Allah Ta'ala. Samalah dengan ungkapan Sipolan itu adalah seorang raja yang besar. Jadi apakah badan raja itu yang besar? Jadi yang dimaksud besar itu adalah dengan kebesaran seorang raja itu, maka dia menguasai seluruh negeri. Itu maksudnya, maksud besar. Allahu Akbar sama juga, begitu juga makna Allahu Akbar itu. Untuk mengambil faham saja, dengan kebesaran Allah, maka Allah Ta'ala menguasai seluruh alam semesta, termasuk diri kita ini. Dialah yang mengadakan dan yang mentiadakan segala suatu perkara. Dialah yang menentukan dan yang mengetahui apa yang akan diadakannya dan apa yang akan ditiadakannya. Dialah yang menghidupkan, mematikan, dialah yang menggerakkan, mendiamkan, dialah yang memperdengarkan, memperlihatkan, dialah yang berkata-kata dan lain sebagainya. Inilah makna daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allahu Akbar. Allah alif lam lam ha. Esa zat, esa sifat, esa asma, esa fa'al. Akbar alif kaf ba ro. Kudrat, irodat, ilmu, hayat. Jadi daripada sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat ini, apa Allah Ta'ala yang kita asahkan pada ketika mengatakan Allahu Akbar itu? Perbuatannya kah? Asmanya kah? Sifatnya kah? Atau zatnya kah? Sesuai martabat masing-masing. Atau bahkan tidak ada yang kita asahkan pada kita mengatakan Allahu Akbar pada tiap-tiap takbir itu. Tidak ada yang kita asahkan sama sekali. Karena tidak tahu kita maknanya. Sehingga hati dan akal kita pun terpikir dan teringat akan pekerjaan dunia. Maka pada saat itu kita telah membesarkan dunia. Yang kita besarkan adalah dunia, bukan Allah Ta'ala. Maka pada saat itu kita telah berdusta. Kan itu katanya tadi. Maka kalau terlintas kita kepada yang lain pada ketika mengatakan Allahu Akbar, tobat kan disuruh. Kalau pada martabat kita ini macam manapun pasti ada lalai. Kalau saya jangan tanya, lalai semua itu. Maka suruh tobat, istighfar. Maknanya tak apa-apa, kita martabat kita banyak lalai itu biasa. Tapi tobat, jangan tak tobat. Kalau kita biarkan berarti kita berdusta, mendustai Allah Ta'ala dan mendustai diri sendiri. Maka adalah dosanya sangat besar. Maka tobatlah. Kita pelajari lagi, kita cari pahamnya lagi baik-baik. Berusahalah kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan kita anggap enteng sembahyang ini. Kalau kita mau selamat dunia akhirat. Jadi di akhirat nanti akan Allah uji kita sekali lagi. Kita sudah tahu semua manusia ini akan diuji sekali lagi. Ada makhluk yang sangat besar hingga tak nampak mana ujung tubuhnya tuh. Apabila ditumpahkan seluruh air laut ke atas kuku ibu jarinya ini, satu tetes pun tidak tumpah. Saking besarnya. Kemudian makhluk itu berkata, Ana Rabbukum fa'budun. Akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku, kata dia. Dajjal terakhir, kata makhluk tadi. Maka orang yang tidak tahu makna, tidak belajar tauhid, tidak tahu makna Allah Maha Besar, oh inilah Tuhan yang besar itu, Allah Maha Besar itu, inilah dia, kata. Saking besarnya hingga tak nampak mana ujungnya. Bersujudlah mereka semua. Selesai sujud, itu baca kitab Kasful Ghaibiyah. Selesai sujud, digiring ke dalam neraka jahanam. Itu Dajjal terakhir. Maka semua manusia yang bersujud akan digiring. Selesai bersujud kepada Dajjal itu, digiring ke dalam neraka jahanam. Inilah orang-orang yang tidak mengetahui makna Allahu Akbar, atau tidak mengetahui keadaan Tuhan, tidak mengetahui keadaan makhluk yang diajarkan Tuhan. Sebab itu kita pelajari sebelum masuk kepada membahas sifat Allah Ta'ala, kita ketahui dulu alam, kemudian sifat-sifat yang harus kita kerjakan, hukum-hukum. Supaya kita tidak menyumpamakan Allah Ta'ala dengan alam tadi. Sudah kita pelajari semua. Maka sekalipun kita sudah belajar tauhid, namun jika kita tidak ada kesungguhan pada mengamalkan dia, boleh jadi akan masuk kita ke dalam golongan mereka ini. Apalagi tidak beradab kepada guru kita yang mengajar kita. Jadi kalau saya mengatakan guru, bukan saya. Kalau kepada saya tak apa-apa. Tapi kalau kepada guru, jangan. Udah azan. Jadi adab ini harus kita jaga.
Jadi adab kepada guru ini bukan hanya pada ketika guru itu hidup, termasuk sekalipun dia sudah tak ada. Rasul mengatakan, man istakhofa ustazahu ibtalahullahu bisalasatin doko rizquhu wa nasya ilmuhu wa yahruju minad dunya bighairil iman. Rasul mengatakan, barang siapa yang meringankan gurunya, menganggap gurunya bodoh, lebih tahu dia daripada gurunya, menganggap apa yang dikata gurunya, apa yang disuruh gurunya itu tak betul, atau menyampaikan gurunya yang mursyid, yang sampai sisilah ilmu dan amalnya itu kepada Rasulullah. Man istakhofa ustazahu, barang siapa yang meringankan gurunya, baik pada ketika gurunya masih hidup maupun pada ketika gurunya sudah mati, ibtalahullahu bisalasatin, ini saya akan diberi bala akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Doko rizquhu, dipicikkan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya. Bukan tak dikasih harta benda, bukan tak dikasih pangkat dunia. Jadi dipicikkan rezeki oleh Allah Ta'ala itu, ilmu itu tidak masuk ke dalam jantung hatinya. Ilmu itu tidak masuk, tidak sampai ke dalam akal fikirnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak dapat faham akan ilmu, itu maksudnya. Kalau sudah seperti itu, datang yang kedua, wa nasya ilmuhum, dilupakan Allah Ta'ala ilmunya. Artinya tidak ada keberkatan pada ilmu yang dituntutnya. Ilmunya tidak bisa diamalkan. Artinya di dalam bertingkah laku, di dalam kehidupan sehari-hari tidak mengikut hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Perangainya sama dengan orang jahil yang tak berilmu. Nah, apabila tidak tobat, maka datang yang ketiga, wa yakhruju minad dunya bighairil iman. Allah Ta'ala keluarkan dia dari dalam dunia ini. Artinya Allah Ta'ala matikan dalam keadaan tanggal iman. Artinya tidak dapat syafaat guru, mati dalam kejahatan, karena rabitoh ilmu dan amalnya terputus. Jadi dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya ini, kita wajib ada rabitoh. Itu pertalian ilmu dan amal kita dengan guru, dengan gurunya, dengan guru-gurunya, dengan guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Supaya mudah-mudahan kita dapat syafaat guru. Kalau tak percaya, ya tunggulah ajal kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kita memberi kita taufik serta hidayahnya. Sampai di situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur, lain waktu kita sambung kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana futumal arifin bi barakati anbiya'il akramin wa bi jaisyidil mursalin wa sahabati ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah.